Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah Al-Muqit ada disebutkan satu kali di dalam Al-Quran sebagai sifat Allah, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 85. Wa kanallahu ala kulli syai'in muqita. Kata al-muqit berasal dari akar kata al-qut. Menurut Ibnu Faris di dalam kitabnya yang berjudul Maqayisal Lughah pada juz 5 halaman 36, al-muqit memiliki makna menggenggam, menjaga, dan menguasai sesuatu. Al-qut juga berarti santapan, karena ia menahan kekuatan tubuh, menegakkan badan, dan memberikan energi padanya. Sementara itu, menurut kitab At-Tauhid yang dikarang oleh As-Saduq pada halaman 213, tertulis bahwa kata al-muqit mempunyai makna sanggup menjaga dan sanggup mengawasi sesuatu secara terus-menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara namanya adalah Al-Muqit, yang menciptakan makanan pokok bagi manusia atau yang lainnya dari manusia, yang dengan makanan itu manusia bisa hidup, dan dia jugalah yang menyampaikannya ke dalam tubuh manusia. Berarti Al-Muqit ini lebih khusus daripada Ar-Razzaq. Kalau Ar-Razzaq itu umum, Allah memberikan rezeki termasuk pakaian, termasuk perhiasan, termasuk makanan-makanan yang tidak pokok, itu Ar-Razzaq. Kalau Al-Muqit, Allah yang menciptakan makanan yang sifatnya pokok bagi manusia, yang diperlukan untuk kehidupan manusia itu. Dan Allah pula yang menyampaikan makanan pokok itu ke dalam tubuh manusia itu. Orang yang beriman dengan nama Al-Muqit, setelah paham maknanya, disuruh Allah untuk berakhlak yang sesuai dengan nama Al-Muqit, yaitu suka memberi makan pada hamba-hamba Allah. Disebut dengan it'am muta'am. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Min mujibatil maghfirah it'am muta'am." Sebagian perkara yang bisa menghapuskan dosa kita adalah it'am muta'am. Kekuatannya dalam menghapus dosa lebih hebat daripada istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ternyata kita memberi makan kepada orang lain itu lebih cepat menghapus dosa daripada kita beristighfar. Ada dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang ahli ibadah yang lebih dari 60 tahun pekerjaannya hanya berkholwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ahli ibadah ini keluar dari kholwatnya mencari makanan. Dalam perjalanan mencari makanan itu, ia tergoda pada seorang perempuan, dan akhirnya ia berzina dengan perempuan itu. Karena sudah 60 tahun ia berkholwat saja, tidak pernah menjumpai perempuan. Begitu jumpa, tergoda ia, dan ia pun berzina. Ia ada membawa roti pada saat berjalan pulang.
Di jalan ada orang yang kelaparan. Dikasihkannya roti itu ke orang yang lapar itu. Diberitahukan kepada Nabi oleh malaikat bahwa pada waktu itu bahwa seorang ahli ibadah yang 60 tahun bertapa berholwat di tempat ibadahnya, habis semua amal ibadahnya gara-gara ia berzina itu. Ditimbang amal ibadah 60 tahun itu sirna dengan perbuatan zina 1 kali. Didatangkan amalnya yang memberikan roti kepada orang yang sedang lapar, dimasukkan ke dalam timbangan amal orang tadi, maka menanglah amal kebaikannya. Artinya sepotong roti yang ia berikan kepada orang yang berhajat itu dapat menghapuskan dosa zinanya. Itu muta'am. Ini memberi makanan pada orang dengan tidak meminta balasan. Kalau kita mengundang orang ke rumah kita suruh orang itu membaca tahlil, kita suruh membaca muqaddam Quran, lalu disuguhi makanan, itu bukan muta'am. Itu namanya mengupah orang untuk berbuat baik pada kita. Tidak termasuk muta'am yang menghapuskan dosa kita, karena ada balasan dari orang lain kepada kita. Tapi bila kita mengundang orang lain datang ke rumah kita suguhi makanan, kita suguhi minuman, sesudah itu pulang tanpa kita meminta apapun dari orang itu, itulah yang namanya muta'am. Mim mujibatil makfirah muta'am. Perkara yang mengkabulkan pengampunan dosa adalah muta'am. Rasulullah juga bersabda, ya arukum muta'am. Ya rukum man ata'um muta'am. Orang yang paling bagus di antara kalian itu adalah orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Jadi kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Muqit dan agar terhapus segala dosa-dosa kita, lebih dahsyat pahalanya daripada istighfar adalah suka memberi makanan atau minuman pada orang lain sampai orang lain itu kenyang dengan tidak ada balasan atau pengganti yang kita ambil dari orang lain itu. Demikian, semoga video yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada saya salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.